Hai Vokalisner. Hari ini bareng aku Yovita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama anak vokasi yang bertalenta nih. Nah, kita udah kedatangan gestar yang pastinya menarik banget buat kita ulik. Kalian pasti udah gak sabar? Langsung aja, ini dia Grace Hotmian. Halo. Hai. Oke, halo Grace, apa kabar? Halo Kak Yofi, kabar baik. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya, boleh nih diperkenalin nama, asal, dan juga jurusannya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Grace Hotmian. Asal aku dari Jakarta dan sekarang aku ada di jurusan Informasi dan Humas angkatan 2024. 2024, berarti semester 3 ya? Iya, betul. Dan kebetulan kita satu prodi guys. Oke, tadi habis kelas katanya? Betul, aku tadi habis kelas dari jam 7 sampai 9.30. Lama ya. Oke, mungkin aku mau nanya nih, selain kegiatan kamu kuliah yang kamu sebutin kayak tadi, kamu sekarang lagi sibuk apa sih? Kalau akhir-akhir ini tuh selain kuliah aku kebetulan join organisasi di Apa tuh? Badan Eksekutif Mahasiswa BEM-SV. Iya, di bidang seniora. Aku tadi mau debak itu karena guys, FYI, seniora atau seni dan olahraga ini cocok banget di kamu, karena FYI juga buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau Grace ini berprestasi di bidang musik teman-teman. Khususnya ya, Grace tuh pernah ikut The Voice Kids Indonesia 2021, terus juga juara 1 lomba menyanyi se-DKI dalam rangka HUT SMA Suluh, dan sering banget jadi guest star di acara fakultas ataupun universitas. Contohnya nih ya, aku sebutin salah satunya ada Closing Olim Dipo, terus juga Harmoni Diponegoro, dan kemarin jadi guest perform juga di Vokastar 2025 di ODM SV ya, bener? Betul Kak Yofi. Keren banget, kok kamu masih maba semester 3 udah produktif banget, Grace. Waduh. Kebetulan iya sih, karena aku juga dari kecil sebenarnya. Terus sekarang karena di kuliah lebih ke jadwalnya lebih fleksibel, jadi mungkin buat nyanyi-nyanyi di luar itu aku lebih easy gitu. Lebih banyak ya kesempatannya. Oke, sebelum itu nih kita lebih jauh ngomongin pengalaman dan segala macam, boleh ceritain dong masa kecil kamu, gimana sih kamu mulai tertarik dengan dunia musik, dan gimana kamu ketemu nih sama, wah aku pengen jadi penyanyi kayak gitu. Sebenarnya dulu waktu aku kecil emang aku udah suka musik dan itu tuh sebenarnya dari papa. Dari papa? Iya, tapi aku dulu tuh suka musik itu tuh terkhusus di bidang tarik suara, tapi itu paduan suara dulunya. Dulu paduan suara. Sampai di kelas 1 SMP. Nah, start dari kelas 1 SMP, kebetulan aku di situ mulai ikut lomba-lomba yang mengarah ke nyanyi solo vokal. Dan di situ puji Tuhannya menang, terus akhirnya lanjut ke yang tadi Kak Yofi sudah sebutkan, yaitu The Voice Kids. Nah, dari sana aku mulai percaya diri buat lebih ngulik-ngulik lagi di bidang nyanyi ini gitu. Dan sampai sekarang puji Tuhannya masih stay di bidang di musik. Keren banget, keren banget. Aku penasaran, berarti kamu mulai start sendiri nyanyi vokal solo itu berarti dari kapan tuh? Kalau vokal solo itu start dari SMP kelas 1. Dari SMP, dan The Voice Kids-nya juga dari Di SMP? SMP kelas 3. Wow, oke. Iya. Berarti selama kamu solo itu, apakah kamu tetap latihan bareng papa atau ada course-course gitu ikut? Nah, dulu tuh aku sempat ikut kursus, dan kursus itu selama 3 bulan. 3 bulan doang? 3 Kenapa tuh? bulan. Karena waktu itu menurut aku tempat lesnya ini tuh cukup jauh dari rumah. Jadi aku memutuskan buat, kebetulan papa juga bisa dalam bermusik, jadi aku memilih untuk otodidak aja dan belajar dari papa gitu. Berarti papa emang masih lanjut musik ya? Dibilang lanjut sih sebenarnya enggak, tapi mungkin sampai sekarang masih ngerti. Masih Jadi dia ngerti. bisa ngajarin aku, ngasih tahu aku gitu sih, Kak. Wah, emang gen papa kental banget nih ya. Oke, selain kamu course, terus tadi kamu bilang masih ikut papa untuk belajar-belajar gitu. Sekarang kan kita tinggal di Semarang, kamu sendiri, dan mungkin papa di Jakarta ya. Ada latihan khusus nggak? Kalau untuk sekarang sebenarnya enggak ya, cuman aku lebih ke tinggiin jam terbang aja. Jadi iya, misalnya betul. kalau ada panggilan untuk nyanyi, entah itu dari BEMU atau dari BEM-SV, itu aku ikutin aja karena menurut aku di situ bisa melatih jam terbang aku dan menambah percaya diri gitu sih, Kak. Betul. Oke,
Kalau misalnya ikut lomba yang tadi kamu bilang selain The Voice Kids, ajang apa yang pernah kamu ikutin dan boleh di-share nggak pengalamannya kayak gimana? Karena kan itu mungkin first time kamu solo segala macam, bisa diceritain? Oke, sebelumnya itu emang aku belum ranahnya keluar sekolah. Awalnya Mhm. tuh waktu SMP aku masih lomba antar Antar kelas. kelas Iya, antar bahkan? kelas. Nah, kebetulan di situ menang. Terus dari situlah mungkin karena udah lomba antar kelas, Mhm. jadi sekolah udah bisa ngirimin aku untuk lomba ke antar sekolah, mungkin gitu Iya, kali ya. heeh. Terus pas dari lomba antar sekolah ini tuh yang tadi HUT Mhm. sekolah itu kebetulan menang Wah, juga. langsung juara 1? Iya, dan setelah Wow. itu mungkin itu start awalnya aku bisa Mmm. pede untuk nyanyi vokal solo gitu. Terus kurang lebih sih kalau misalnya untuk perlombaan gitu Mhm. aku lebih sedikit dibanding nyanyi untuk entertain gitu sih, Kak. Jadi Mhm. lebih banyak aku nyanyi itu untuk event-event Mhm. dibanding lomba. Ya, dan kamu pun, udah ada channel sendiri ya di TikTok buat mengasah voice kamu. Keren sih, Iya, keren betul. banget. Oke, berangkat dari pengalaman sebanyak itu, kamu bilang dari SMP, naik ke SMA dan kuliah nih. Banyak banget pengalamannya, bejibun pengalaman teman-teman. Bisa diceritain nggak, apa sih pengalaman yang selama ini yang kamu masih kenang dan paling memorable buat kamu? Kalau pengalaman yang paling memorable tuh sebenarnya itu The Voice Kids sih. Mhm. Karena waktu di The Voice Kids itu pertama kali aku ketemu sama juri artis, yang di mana selama itu aku cuma Mhm. lihat lewat media sosial, lewat TV, terus tiba-tiba aku ketemu langsung Mmm. dan dijuriin sama mereka, itu memorable banget buat aku. Walaupun emang nggak lanjut di Mhm. The Voice Kids itu, tapi menurut aku itu, aku berangkat dari situ untuk kepercayaan diri aku, Ya, gitu pasti sih, banyak Kak. banget kamu belajar dari artis-artis ya. Mhm. Kalau boleh tahu jurinya siapa? Waktu itu jurinya Mmm. ada Marcel Siahaan, Rizky Oh. Febian, Yura Oh. Yunita, dan juga Isyana Sarasvati waktu itu. Wow, gila keren banget keren banget keren banget. Wow, kamu pasti banyak belajar ya dari situ. Terus kamu masih inget nggak kamu bawain lagu apa mungkin? Waktu itu aku bawain lagu Kali Keduanya Raisa. Iya. Wow, Raisya, keren banget. Wow. Oke, dari semua pengalaman itu ada nggak sih, momen ketika kamu disuruh tiba-tiba nyanyi lagu tapi kamu tuh belum prepare itu atau mungkin kamu nggak suka lagu atau genrenya gitu, ada nggak sih? Oh, pernah tuh, ini di gereja sih, Mmm, kebetulan aku mhm. juga sering tampil di gereja untuk jadi worship leader. Dan Mhm. di sini tuh emang pendetanya ini mungkin request suatu lagu Lagu, yang iya. aku kurang tahu, tapi untungnya tuh ada teleprompternya, Kak. Jadi Mhm. di bawah itu aku bisa lihat liriknya. Jadi Ah, walaupun emang nggak ada preparation-nya, cuman karena ada liriknya di situ aku akhirnya bisa ngikutin dan puji Tuhannya mulus-mulus berarti aja. on the spot langsung nyanyi Iya, di betul tempat. Wah wah betul. wow, udah sangat ini kamu udah sangat jago. Kalau genre yang kamu suka berarti apa? Kalau Ada aku spesifikasi sendiri, khusus? untuk genre musik yang paling aku Mhm. suka itu sebenarnya pop ballad. Oke. Oh, Iya, pop wow. ballad, terus, R&B juga aku Mhm. suka, gitu sih, Kak. Slow, Mhm. keren keren keren. Genre udah, berarti kita masuk ke penyanyi dan musisi favorit mungkin? Kalau musisi favorit, karena tadi yang di The Voice Kids itu aku suka sama Mhm. Raisa, Mhm. of course Raisa Iya. masuk ke favorite artisku, terus juga akhir-akhir ini aku suka sama Mahalini. Mahalini, Iya, lagu-lagunya bagus-bagus ya Mahalini. sekarang. Oke, Raisa, Mahalini, pilih salah satu kalau misalnya kamu kepingin collab, diajak collab sama salah 2 ini, Oke, pilih satu. aku pilih Mahalini sebenarnya. Kenapa kenapa? Dan mau nyanyiin lagu apa nih? Kalau Mahalini itu, menurut aku dia tuh suaranya powerful Mhm. dan aku cenderung punya suara yang soft menurutku. Mhm. Jadi kalau misalnya di combo tuh lebih bagus Mhm gitu. mhm. Genre buat, musik, tone Iya, musik ya? betul. Lebih ke arah tone musik. One day semoga tercapai, kita doain untuk vokalis Amin. NAR. Oke, selanjutnya, kamu bisa nggak main alat musik nih? Oke, selain nyanyi tuh aku Mhm. bisa di alat musik gitar dan Gitar. piano. Wow wow wow, guys, ini wow, bejibun banget prestasi dan kebisaannya. Wow, aduh aku bingung Ampun. nih harus gimana. Kalau misalkan kamu nih sekarang udah banyak prestasi, juga kamu bisa main musik, main alat musik, kamu tuh tipe orang yang emang
ambis dalam hal ini kamu karena kamu udah ketemu passion kamu, atau kamu let it flow aja? Karena aku lihat nih ya, kamu juga jadi talent-talent buat drama film, itu kan berarti udah masuk ke aktris gitu-gitu kan? Gimana tuh? Kalau aku lebih ke karena aku juga kebetulan adalah mahasiswi, jadi pastinya aku ke Semarang itu untuk belajar. Jadi aku tipe yang let it flow aja. Kalau misalnya memang ada peluang, ya digunakan, tapi Mhm. bukan yang muluk-muluk harus Mmm. jadi penyanyi atau Iya, ke betul arah betul. situ banget gitu sih, Kak. Berarti kamu membuka kesempatan ya Iya, untuk ya betul. berbagai macam job, kalau Mhm. misalnya bisa hajar. Iya. Oke, tadi kita udah bahas tentang musik dan juga mungkin sisi lain Grace. Ini ada satu lagi teman-teman yang nggak kalah kerennya. Grace ini punya TikTok dengan followers 41,3 ribu followers teman-teman. Wih. Wow, amat sangat banyak dan gak semua orang bisa mencapai itu dalam di usia kamu gitu, sedini mungkin ini. Gimana cerita kamu bisa punya banyak followers ini? Oke, itu sebenarnya pertama ceritanya dari aku pengen ganti Mhm. handphone. Nah, terus mamaku bilang, "Oke, Kakak mau handphone apa?" Aku Mmm. sebutin handphone yang aku mau. Terus mamaku tuh kasih syarat, "Oke, karena mama bakal beliin, tapi kamu harus kasih feedback buat Mmm. mama. Mama mau handphone ini bukan hanya cuma-cuma mama kasih, Mhm. tapi harus ada benefitnya." Terus aku janji sama mamaku, "Oke Ma, aku bakal rajin cover ya dengan handphone Mmm. ini." Tapi start dari janji itu, Mhm. ternyata pas aku mencoba untuk cover, video ketiga atau keempatku itu meledak waktu itu. Oh. Itu menyanyikan lagunya Tiara Andini dan kebetulan itu sampai di-like sama Tiaranya. Nah, Ke-notice guys, iya ya aku ikut ampun. senang. Terus, nah dari situlah aku Mhm. mulai semangat buat, wah ternyata Cover-cover. dari TikTok aja nih bisa menuju ke yang aku harapkan ya. Mhm. Jadi akhirnya mulai dari situ aku coba-coba Cover. cover terus sampai akhirnya sekarang gitu. Berarti itu kapan tuh kalau boleh tahu? Itu tahun Start kapan? 2022, 2022, masih sebenarnya dari 3 tahun yang SMA. lalu. Iya Iya, betul. wow, belum ada 3 tahun guys udah jadi seleb, ini keren Ampun. banget. Oke, kalau ngomongin orang tua nih, berarti orang tua kamu selama ini selalu support ya? Apa yang Iya betul, mhm. kebetulan kedua orang tuaku tuh orang yang support dan papa juga suka musik kan. Jadi Mmm. papa yang paling support, mama juga support Support. gitu. Pembelajaran apa yang orang tua kamu kasih ke kamu, kayak terkait musik kah, terkait, ambisi kah, segala macem, ada nggak sih? Kalau mamaku itu Mhm. bukan orang yang suka nge-push aku harus Mhm. jadi apa atau Oh. aku harus melakukan apa, tapi mamaku tipe orang yang do what you love and love what you do. Mmm. Jadi kalau misalnya aku suka apapun, asal itu positif, pasti mama papaku support So tuh. Ah, sweet. iya. Iya sih, karena tumbuh kembang anak yang baik itu berasal dari keluarga yang baik juga, teman-teman. Betul. Oke, tadi kita udah cerita tentang TikTok dan sekarang masih aktif juga ya, cover-cover di TikTok. Iya betul Kak, Nama masih. nama akunnya apa kalau boleh Nama tahu? akunnya itu Graces. Graces, Graces. tulisannya gimana? GRACEESH. Oke, jangan lupa di Graces. stalk teman-teman, di komen, di like. Iya tuh. Kalau kamu sejauh ini cover dari TikTok itu, kamu pengen cover lagu ini karena keinginan kamu, atau kamu juga ada nampung-nampung masukan dari komen-komen gitu mungkin? Iya pastinya dong. Karena aku cover itu kan aku membuka kolom komentar dan Mhm. pastinya aku menerima masukan dari banyak orang, kritik dari Mhm. banyak orang, dan request-an lagu dari banyak orang juga. Jadi kadang tuh aku nyanyiin lagu tuh sesuai mood, Iya. tapi kadang juga aku nyanyiin lagu berdasarkan request-an orang Iya. gitu. Ada nggak sih kayak, misalnya tiba-tiba minta dangdut gitu atau apa gitu, genre yang kamu nggak masukin? Waduh sejauh ini buat genre yang dangdut itu Heeh. belum ada Oh, lagi, belum belum ada. Mau ada. coba nggak nih? Next Aduh, coba ya, next ya kita coba. kita coba. Oke oke, seru banget seru banget. Kamu tadi udah bilang kamu ikut BEM, terus sekarang kuliah dan masih aktif cover-cover, lagu di TikTok. Gimana sih cara kamu ngimbangin antara kuliah dan juga passion kamu untuk terus berkembang itu? Kalau aku untuk ngimbangin kedua hal itu,
pastinya aku mencari jadwal nyanyi yang nggak Mm-mm. bertabrakan sama kuliah. Dan kebetulan juga jadwal nyanyi itu biasanya tuh ada di weekend. Jadi Mm-mm. kebetulan gak ada kelas juga. Nah, kalau misalnya pun ada yang bertabrakan, kayak sebentar lagi ini aku mau tampil di event di Ponegoro Orkestra. Itu Hmm. event tahunannya di Ponegoro Orkestra, Ya. dan memang jadwalnya itu bertabrakan dengan jadwal-jadwal lain. Jadi aku request ke pelatihnya kalau misalnya bisa digantiin aja jadwalnya jadi malam gitu. Dan aku udah selesai semua kuliahnya. Berarti latihan segala sesuatu bisa diatur lah ya. Betul. Karena ya teman-teman sebenarnya di kuliah tuh juga semakin lama nggak terlalu banyak ya, semakin kamu semesternya makin tua bakalan semakin nggak padat lah. Jadi bisa kalian selingin dengan apa yang kalian suka, apa yang kalian mau, bisa terus dieksplor gitu. Jangan berhenti sampai kuliah. Karena kita ngomongin in-home tadi nih, in-home tuh nggak jauh-jauh dari konten juga ya. Kamu merasa terbantu nggak sih dengan kamu udah sering nge-cover? Berarti kan kamu udah sering tampil di depan kamera gitu-gitu. Gimana tuh? Betul, aku setuju Mm-mm. banget. In-home ini menurutku sangat menunjang passion aku. Jadi di in-home itu Mm-mm. kita belajar public speaking ya Iya, kan Kak. betul. Dan kalau misalnya nyanyi itu pasti kita harus interaksi sama audiens. Audience, Dan kalau yes. interaksi sama audiens itu pasti butuh public speaking. Entah itu di tengah-tengah lagu, entah itu di ending lagu, atau di bridging sebelum mulai lagu. Jadi menurut aku public speaking yang kita pelajarin di in-home ini tuh sangat relevan dengan passion aku. Kalau misalnya nih ditanya, kamu lebih grogi kalau misalnya public speaking atau nyanyi sih? Wah, jujur kalau itu public speaking sih. Sumpah? Iya, karena public Walaupun speaking itu kan kita kalau nyanyi itu kan kita udah tahu nadanya bakal gimana. Kita nggak mungkin tiba-tiba di tengah-tengah lagi nyanyi kita ubah lagunya kan. Tapi kalau public speaking itu kadang di tengah-tengah kita bisa improve. Dan kalau misalnya kita improve, kadang kita blunder, ya, itu yang bakal betul. ngancurin gitu. Berarti kamu ngerasa tetap beda ya vibes antara nyanyi dan ngomong di depan umum tuh beda ya? Beda. Guys, kita juga harus belajar public speaking. Makanya join in-home. 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 Oke, kita udah ngomongin banyak banget prestasi yang kamu punya. Tapi kamu boleh dong ceritain sedikit, kamu ada struggle gak sih? Sempat ada struggle? Karena kan dari kecil ya, musik, apakah kamu sempat bosen atau ada struggle lain? Boleh diceritain? Jujur ini menurut aku adalah kekurangan aku. Aku orang yang susah banget ngafalin lirik. Oh iya? Iya, sebenarnya tergantung lagunya sih. Tapi kadang lagu-lagu yang aku baru banget denger itu aku susah banget untuk hafalin lirik. Jadi kadang kalau misalnya memang liriknya itu lagi susah, aku membawa handphone dan itu tuh ada holdernya kan, aku taruh di holdernya. Atau kalau enggak, kalau misalnya di gereja sih kebetulan, karena di gereja itu kan lagunya tuh suka ganti-ganti dan setiap minggu akan beda. Jadi di gereja tuh aku minta untuk ada teleprompternya untuk jadi lirik aku, patokan lirik aku. Tapi selain itu ada lagi nggak kayak masa-masa yang merasa kok kayak gini ya, kok gue nggak sehebat teman-teman gue kah atau gimana? Ada kah? banget lagi Kak. Jadi kalau mungkin di TikTok aku udah mencapai itu, tapi begitu juga dengan teman-temanku dan teman-teman The Voice Kids-ku itu jujur mereka hebat-hebat banget. Mereka adalah orang-orang hebat yang mungkin sekarang sudah punya centang biru, yang mungkin sekarang followersnya udah bukan di angka puluhan ribu tapi mungkin di ratusan atau bahkan jutaan. Jujur bukan iri sebenarnya, tapi lebih ke kapan ya aku bisa sampai di titik itu gitu. Padahal kamu udah keren banget, Grace. Ya. Kita setiap orang pasti punya insecurities. Nah, kalau lagi di fase itu, lagi mikirin orang lain yang punya banyak followers lebih dari kamu, siapa sih support terbesar kamu di hidup kamu ini? Pastinya mama dan papa sih. Karena mama dan papa itu kayak yang tadi aku udah ceritain, mereka selalu bilang do what you love what you do. Jadi mereka nggak pernah ngukur kehebatan seseorang itu dari followers atau dari seberapa sering dia menang, enggak. Tapi kalau kamu bisa melakukan apa yang kamu suka, itu kamu udah hebat gitu. Karena nggak semua orang bisa melakukan apa yang dia suka. Betul. Kalau betul kamu berarti berapa bersaudara, Grace? Aku 4 bersaudara. 4? Banyak sekali. Dan Rame aku nih. yang paling tua, aku anak pertama.
Beban Juga? jadi anak pertama? Enggak Ayo sih, ampun. aku anak terakhir tapi aku merasa anak pertama. Karena kita nggak bosen-bosen ngomongin public speaking dan nyanyi. Kamu pernah nggak sih? Aku merasanya kamu pernah sih. Aku merasanya kamu sering kayak tiba-tiba lagi nongkrong mungkin atau apa, terus disuruh nyanyi sama teman kamu, disuruh nyanyi sama mungkin dosen atau segala macam. Kamu ngerasanya seneng kah atau ada rasa keselnya? Karena kan kayak apa sih tiba-tiba disuruh nyanyi mulu nih muntang-muntang gitu. Pernah ngerasa gitu nggak? Enggak sih, kebetulan aku memang mencintai nyanyi. Jadi kapanpun disuruh itu sebenarnya aku bakal seneng-seneng aja. Gitu sih Kak. Berarti aman aja ya? Aman aja. Oke. Soalnya aku ada request dikit nih teman-teman. Oke. Iya, request dikit nanti mungkin terakhir ya kita minta Waduh. suara Oke, kamu oke, diperlihatkan di sini. Kalau misalkan sebelum manggung kamu ada ritual khusus nggak terkait mungkin minum-minum sesuatu, makan-makan sesuatu? Ritual enggak lagi kebetulan. Yang penting tuh makan, minum dan tidur cukup, itu aja sebenarnya. Berarti sehari sebelumnya emang harus prepare ya? Iya, betul. Kamu pernah gak sih ada pengalaman kayak hal yang mungkin struggle di panggung dan itu bikin memalukan dan kamu tuh kayak nggak suka banget sama pengalaman itu dan keinget sampai sekarang? Oke, sebenarnya tuh bukan yang struggle gimana-gimana sih. Tapi waktu itu aku nyanyi di event Allianz, asuransi Allianz, dan itu aku memakai baju Sabrina. Sabrina dan itu tuh menurut aku agak kebesaran. Jadi mungkin bukan hal yang memalukan tapi nggak nyaman di aku aja, dan akhirnya aku harus nyanyi dengan tangan kayak gini supaya dia nggak turun. Jadi aku harus nyanyi kayak gini. Iya, karena dia bakal turun iya. gitu. Berapa menit tuh? Waduh, aku nyanyi tuh Berapa lagu? around 15 menit. Jadi pegel aku ya? jadi 3 lagu dan satu lagunya tuh 5 menit gitu. Iya, pegel banget. Gak bisa leluasa ya? Iya itu. Gak enak Tapi so far banget. oke kok. Berarti nggak bakal pakai baju Sabrina lagi atau gimana nih? Mungkin pakai tapi lebih ke size-nya. Size-nya guys. Kedepannya kamu bakalan explore hal apa aja nih? Karena kan kamu udah, menurut aku ya, kamu udah cukup produktif di semester 3 yang masih awal banget ini. Kamu ada plan-plan khusus kedepannya mungkin bisa di-share ke kita? Kalau plan kedepannya pastinya aku karena ini udah semester 3 bakal lebih fokus sama kuliah, terus juga mengikuti organisasi sampai selesai. Terus juga yang pastinya aku bakal lebih aktif lagi di media sosial, karena menurut aku potensi yang aku udah punya sekarang ini bakal bisa lebih dikembangin lagi kalau misalnya aku lebih rajin untuk up video gitu. Aku mau nanya deh, ada nggak sih tips dari kamu buat melawan rasa kemalasan gitu? Karena mungkin sebagian dari kita tuh udah tahu kita mau apa, kita udah tahu kita mau ngapain, tapi itu yang bikin ngeganjel tuh pasti malesnya teman-teman. Ada nggak tips dari kamu? Oke, jadi sebenarnya ini aku masih merasakan aku begitu juga sebenarnya. Jadi awalnya itu memang aku males untuk bikin cover karena dulu video aku belum meledak. Jadi menurut aku aduh yang nonton paling keluarga doang dan teman-teman. Tapi setelah meledak itu aku baru merasa kenapa nggak mulai dari dulu sih? Kenapa nggak start lebih awal? Akhirnya aku selalu ngasih tau ke adekku. Kebetulan aku juga suka cover sama adekku yang cewek. Iya, aku tahu. Nah, itu aku bilang sama dia, ayo kamu bisa kok kalau misalnya kamu mau start dari sekarang gitu. Karena jangan sampai aku sendiri pun punya penyesalan kenapa nggak start dari dulu gitu. Jadi menurut aku kalau memang kalian itu ngerasa punya potensi, coba aja dimulai dari sedini mungkin. Kalau misalnya sekarang kalian lagi nonton video ini, dimulai dari sekarang. Dimulai dari gitu. setelah nonton video ini. Betul. Oke. Berarti adik kamu masih suka cover-cover video gitu atau malah punya channel sendiri kayak TikTok kayak kamu gitu? Nah, dia itu kebetulan orang yang pemalu. Jadi dia harus aku ajak duet dulu baru akhirnya dia mau buat bikin konten sama aku gitu sih Kak. Oke, aku mau tanya-tanya sekarang ke arah organisasi nih. Kamu BEM Seniora, of course Seniora. Lagi ada proker apa sih? Waduh, ditanya proker. Kebetulan banget proker aku lagi running nih Kak. Apa tuh? Nama prokernya adalah Ekspresi. Let the music bring us closer. Gitu. Itu tentang apa tuh? Jadi Ekspresi itu adalah event, dia semacam gigs gitu yang akan diikuti oleh
seluruh mahasiswa sekolah vokasi. Sebenarnya ini terbuka untuk umum juga, tapi dikhususkan untuk kalian-kalian yang mahasiswa-mahasiswi sekolah vokasi harus banget join di event itu. Entah jadi talent atau mungkin jadi penonton yang meramaikan event itu. Berarti talent tuh maksudnya tarik suara juga kah atau Yap. apa tuh? Jadi di event ini tuh lebih ke band dan modern dance. Jadi buat kalian yang punya bakat di modern dance atau mungkin kalian punya band dan mau tampil, mencari-cari tempat tampil, itu kalian bisa banget join di Ekspresi. Oke, berarti itu untuk anak SV, untuk anak Undip boleh, umum boleh. Terus ada lagi nggak nih yang lagi kamu ikutin sekarang? Pokoknya yang di Ekspresi itu terkhusus untuk talent dan panitia itu memang dari sekolah vokasi. Tapi kalau untuk penonton dan audiens itu umum, terbuka untuk umum. Kapan rencananya ini? Itu ada di bulan November. Tunggu tanggalnya guys. Stay tune. Oke, terakhir ya, mungkin sebelum kita menutup segmen kali ini, boleh dong nyanyiin 1 bait atau 2 bait kesukaan kamu buat vokal listener yang dari tadi tuh kepo gitu. Gimana sih semerdu apa suara Grace ini? Oke, aku mau bawain lagu Percayalah by Raisa Afgan. Selamanya kita akan bersama, melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti, percayalah. Keren banget. Terima kasih. Merdu sekali teman-teman. Wow, aku yang dengar di sebelahnya langsung. Wow, ya ampun. Aku terharu. Kita terlalu enjoy sampai nggak sadar kalau misalkan kita udah ada di penghujung akhir acara teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin aku mau minta nih closing statement dari kamu buat vokal listener yang mungkin masih pengen cari-cari passion dan mungkin pengen berprestasi di luar akademik kayak kamu. Oke, jadi menurut aku apapun potensi yang kamu punya itu kamu harus kembangkan. Mulai dari sekarang, kalau kamu nonton video ini, mulai dari sekarang kamu harus bisa kembangkan itu. Dan kalaupun kalian ngerasa failed atau gagal, itu kalian bisa gak apa-apa, perbaikin aja, jangan malu dan jangan mau takut salah. Apalagi buat zaman sekarang ini media sosial itu penting banget buat kita. Jadi personal branding kamu bisa kamu bentuk di media sosial, mau itu lewat musik atau masak atau apapun yang kamu suka, pokoknya kamu lakukan apa yang kamu suka. Betul banget, setuju. Kita harus pergunakan sosial media sebaik mungkin teman-teman. Gimana keseruan podcast hari ini? Sudah cukup asik dan sudah pengen punya prestasi juga. Tapi sayangnya kita harus menutup sesi kali ini. Terima kasih banyak Grace udah mau berbagi dan meluangkan waktunya. Sukses selalu ke depannya. Semoga bisa mengharumkan nama vokasi Undip bahkan Universitas Nasional. Amin. Thank you Grace. Terima kasih Kak. Bye bye.